Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, Ibu mau ngabsen terlebih dahulu. Di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah berarti hadir semua ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mau nanya dong, minggu lalu kita belajar apa? Ya, benar. Jadi minggu lalu kita kan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Nah, sekarang minggu ini kita belajar tentang sistem pernapasan. Mohon maaf, pencernaan maksud Ibu. Nah, jadi di sini Ibu punya sebuah alat peraga tentang sistem pencernaan. Sebelum Ibu jelaskan, ada yang mau menjelaskan terlebih dahulu? Nah, berhubung gak ada yang mau ngacung, jadi Ibu kasih waktu kalian semua untuk mencari terlebih dahulu informasi mengenai sistem pencernaan yang berhubungan dengan alat peraga ini. Jadi Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke? Nah, baik. Kalau udah, sekarang kita bahas bareng-bareng ya. Jadi di dalam sistem pencernaan ini terdapat beberapa organ. Organ yang pertama ada mulut. Organ yang kedua ada esofagus. Organ yang ketiga ada usus. Ada lambung. Organ yang keempat ada usus. Dan organ yang terakhir ada anus. Nah, yang pertama ada organ mulut. Organ mulut ini merupakan organ pertama yang dilalui makanan dalam proses sistem pencernaan. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pencernaan secara mekanik oleh gigi. Kan di dalam mulut kita ada gigi nih. Nah, fungsi dari gigi di dalam mulut ini merupakan sebagai pemecah makanan agar lebih mudah untuk ditelan. Nah, selain gigi, di dalam mulut juga ada lidah. Nah, lidah ini sebagai mengatur posisi makanan di dalam mulut kita agar mudah juga untuk ditelan. Nah, selanjutnya ada esofagus atau sering kita sebut dengan kerongkongan. Nah, esofagus ini merupakan saluran penghubung antara mulut dan lambung. Nah, di dalam esofagus ini terjadi proses yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini merupakan gerakan dorongan yang mendorong makanan agar mudah menuju ke dalam lambung. Nah, selanjutnya ada organ lambung. Organ lambung ini seperti kantong yang dapat menampung makanan sebanyak 1 hingga 2 liter banyaknya. Nah, di dalam lambung ini selain terjadi proses pencernaan mekanik, terjadi juga proses pencernaan secara kimiawi oleh zat-zat kimia yang ada di dalam lambung tersebut. Apa aja sih zat-zat tersebut? Nah, zat tersebut diantaranya ada asam HCl. Nah, asam HCl ini berfungsi sebagai pengubah pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian ada juga mukus. Mukus atau cairan lambung ini merupakan cairan untuk melindungi dinding lambung. Nah, selain itu ada juga yang berfungsi sebagai merubah lemak menjadi asam lemak. Nah, selanjutnya kita ke organ usus. Nah, usus ini terbagi kepada 2 anak-anak. Yang pertama ada usus halus dan yang kedua ada usus besar. Usus halus itu merupakan usus yang panjangnya panjang sekali. Bisa mencapai 6 sampai 8 meter panjangnya. Wow. Nah, di dalam usus halus ini hanya terjadi proses pencernaan secara kimiawi saja, anak-anak. Selanjutnya ada organ usus besar. Nah, usus besar ini diameternya jauh lebih besar dibanding dengan usus halus. Usus besar ini bentuknya seperti U terbalik. Jadi seperti ini anak-anak. Nah, apa sih fungsi dari usus besar ini? Fungsi dari usus besar ini diantaranya yang pertama untuk penyerapan air saat terjadinya proses sistem pencernaan. Yang kedua menghasilkan vitamin K. Dan yang ketiga, mengubah massa feses agar mudah nanti ketika dikeluarkan. Kemudian yang terakhir berfungsi sebagai mendorong feses menuju ke organ anus atau organ tempat pembuangan feses terakhir. Nah, organ yang terakhir yaitu anus. Anus ini merupakan organ terakhir dari sistem pencernaan. Nah, fungsi dari anus ini merupakan saluran untuk membuang feses atau bahan-bahan yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi. Nah, langsung dibuang melalui saluran anus ini, anak-anak. Nah, selanjutnya ada beberapa gangguan mengenai sistem pencernaan ini.
Yang pertama ada apendikitis. Apendikitis ini apa sih, Bu? Apendikitis ini merupakan radang usus buntu yang sering kita dengar lah ya. Yang kedua ada sembelit. Nah, sembelit ini merupakan di mana manusia sukar untuk buang air besar. Bisa dikarenakan dia itu kurang mengonsumsi makanan yang Nah, yang ketiga, sebaliknya dari sembelit. Kalau sembelit kan susah untuk buang air besar. Nah, yang ketiga ini ada diare atau jadi si bentuk fesesnya itu terlalu cair sehingga orang yang mengalami sembelit ini lebih sering untuk buang air besar. Apakah sudah paham mengenai penjelasan yang sudah Ibu paparkan barusan? Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, sekarang Ibu ingin kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, jika sudah, silakan kalian mengisi soal yang telah Ibu berikan di meja kalian masing-masing. Kalau misalkan sudah selesai, kasih tahu Ibu ya. Nanti Ibu akan periksa. Dari Ibu mengenai sistem pencernaan ini, sebelum ditutup ada yang mau menyimpulkan? Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan ini terdiri dari beberapa organ. Yang pertama ada organ mulut, yang kedua esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa persiapkan untuk pembelajaran minggu depan, yaitu tentang zat adiktif dan zat adiktif. Jadi Ibu mohon semua anak-anak sebelum melakukan pembelajaran membaca terlebih dahulu materi yang akan dipelajari. Ditutup saja dengan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.